menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi terlebih dahulu. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru, melukismu aku siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, siapa yang di antara kalian pernah melihat pelangi? Saya, Bu. Sekali, kapan biasanya pelangi muncul? Setelah hujan. Betul sekali, pelangi adalah salah satu ciptaan Tuhan yang indah. Hari ini kita akan membahas tentang kenapa pelangi bisa terjadi. Perhatikan pada gambar pelangi ini. Nah, mengapa pelangi di sini mempunyai banyak warna? Pelangi adalah gejala alam yang biasanya muncul setelah hujan, ketika matahari bersinar. Karena cahaya matahari melewati titisan air seperti ini. Nah, titisan air hujan lalu mengalami pembiasan dan pemantulan sehingga terbentuk warna-warni seperti ini. Warna pelangi itu terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi pelangi muncul karena adanya air matahari dan tetesan air hujan. Nah, di sini siapa yang pernah melihat pelangi? Saya, Bu. Apa? Saya pernah melihat pelangi setelah hujan saat matahari mulai bersinar. Nah, kedua, kapan biasanya pelangi muncul? Saya, Bu. Oke, apa? Pelangi biasanya muncul setelah hujan ketika matahari bersinar dan masih ada tetesan di udara. Hebat, kalian mampu menjawab tentang terjadinya proses pelangi yang baik. Tepuk semangat buat teman-temannya. Tepuk semangat. Semangat. Mau mengajak kalian menyanyi tentang warna-warna yang ada di pelangi. Oke, ini ya, kita lihat gambarnya ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Sekali lagi kita ulangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana prosesnya terjadi pelangi. Ibu akan menjadikan kalian satu kelompok ya. Ya, Bu. Nah, ini soalnya. Nah, sekarang Ibu membagi kalian menjadi sekelompok. Nah, kelompok kalian akan mendiskusikan proses terjadinya pelangi ya. Pertanyaan ke-1, kapan terjadinya pelangi? Kedua, kapan pelangi muncul? 3, mengapa pelangi biasanya muncul setelah hujan? Coba perhatikan gambar ini. Apa yang terjadi ketika cahaya matahari mengenai tetesan air hujan? Cahayanya dipantulkan. Bagus. Selain dipantulkan, cahaya juga dibiaskan sehingga menghasilkan warna-warna pelangi seperti ini. Apakah semua anggota sudah menyampaikan pendapatnya? Ayo saling bekerja sama. Bagaimana hasil diskusinya? Sudah, Bu. Ya, bagaimana penjelasan pendapat kalian pada nomor 1? Pelangi muncul ketika sinar matahari mengenai butiran air hujan di udara. Biasanya setelah hujan saat matahari mulai bersinar, Bu. Ya, bagus. Nomor 2? Pelangi terlihat berwarna-warni karena cahaya matahari dibiasakan dan dipantulkan oleh butiran air hujan sehingga cahaya putih terurai menjadi berbagai warna seperti merah, jingga, kuning, hijau,
Biru, nila, dan ungu. Oke, bagus. Pertanyaan nomor 3. Pelangi biasanya muncul setelah hujan karena setelah hujan masih ada butiran air di udara, sementara matahari mulai bersinar. Cahaya matahari yang mengenai butiran air tersebut membentuk pelangi. Jawaban kalian sudah bagus. Terima kasih sudah menjawab yang benar. Tepuk tangannya. Anak-anak, mari fokus dengan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, Bu. Tetap tenang agar teman dapat menyampaikan pendapat. Jika ada yang ingin ditanyain, angkat tangan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan mengapa pelangi bisa terbentuk? Saya, Bu. Ya, bagaimana? Kesimpulannya, pelangi terjadi karena cahaya matahari dibiaskan oleh tetesan air sehingga menghasilkan warna-warni. Ya, bagus sekali. Kesimpulan pelangi karena terjadinya cahaya matahari yang dibiaskan sehingga terjadinya pelangi. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Amin. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.